Halo sahabat multi teknik CRC. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki Magicom atau rice cooker. Di depan kita ada satu buah rice cooker atau Magicom. Kendalanya adalah Magicom ini bisa untuk memasak, namun setelah memasak nasinya berangsur dingin sendiri. Jadi garis besarnya kerusakannya adalah Magicom ini tidak bisa untuk menghangatkan, jadi hanya bisa untuk memasak saja. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak keliru. Halo pemirsa, nah di hadapan kita ada satu buah Magicom bermerek Miyako. Merek Miyako ya. Nah, kendalanya tidak bisa untuk menghangatkan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, simak aja dari awal sampai akhir. Sekarang kita coba untuk menyalakan dulu. Ini saya nyalain. Nah, di situ pemirsa bisa lihat ya di displaynya menyala ya. Di situ menyala untuk bagian menghangatkan. Nah, sebelum membongkarnya, kita bisa mengetahui tanda-tanda kerusakannya. Dalam keadaan nyala seperti ini, nah kita bisa buka. Kita bisa raba di dinding dalam Magicomnya. Apabila terasa hangat atau panas, berarti elemennya berfungsi dan bekerja dengan baik. Dan apabila kita raba tidak ada hangat sama sekali pada dinding, ya berarti benar bahwasanya untuk proses menghangatkannya rusak ya pemirsa. Di sini ada yang di bawah ini adalah elemen, dan elemen ini yang di bawah fungsinya untuk memasak. Sedangkan yang di dinding itu juga ada elemen, dan elemennya di dinding fungsinya untuk menghangatkan, dan ditutup pun ada elemen. Yang ditutup ini fungsi elemennya adalah untuk membuang uap panas yang menempel pada tutup agar tidak jatuh ke nasi ya. Nah, sedangkan di sini saya meraba pada bagian dinding ini dingin, gak ada hangat sama sekali. Berarti elemen pada dinding ini tidak bekerja, makanya Magicom ini tidak bisa untuk menghangatkan. Oke. Nah, sekarang untuk mengetes untuk memasaknya gampang, pemirsa bisa tekan ini ke bawah, maka lampunya akan berpindah pada proses masak. Oke, seperti itu. Nah, saat proses masak ini kita tahan terus, dan kita bisa raba elemen yang di bawah. Itu dia kalau seandainya normal, maka dia akan panas. Nah, di sini saya meraba panas pemirsa. Jadi proses elemen untuk memasaknya normal, sedangkan elemen untuk menghangatkannya yang di dinding itu tidak panas sama sekali, bahkan tidak ada hangat-hangatnya. Oke, seperti itu. Berarti benar fix Magicom ini tidak bisa untuk menghangatkan. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bongkar dan mencari kerusakannya di mana gitu sebenarnya. Saya akan cabut dulu. Nah, sekarang kita akan buka di balik Magicomnya. Nah, di bawah ada baut yang harus kita buka. Ini di sini satu, dan satu lagi pada dinding bagian samping. Nah, ini yang kecil ya pemirsa ya. Kalau yang sebelah sini ini adalah baut untuk kabel ground. Ya, di situ ada tanda ground ya di bawahnya ya ini. Ini nggak usah kita buka. Yang harus kita buka adalah ini yang bagian sini, yang bautnya lebih kecil. Oke, sekarang kita buka bagian sini dulu. Sudah buka. Kita buka bagian samping menggunakan rem plus ya. Ya, sudah terbuka. Nah, apabila kedua buah baut tadi sudah terbuka, nah pemirsa bisa lepas tutup yang warna hitam ini dengan cara mencongkel menggunakan obeng min. Dicongkel aja pada sisi-sisinya. Dicari celah di bagian mana obeng min bisa masuk dan kita congkel. Nah, oke.
Oke, ini sudah terlepas. Kita bisa lepaskan kabelnya. Nah, kayak gini bisa disingkirkan. Nah, bisa pemirsa lihat seperti inilah bentuk di dalam Magicom ya. Nah, cara untuk pengetesannya, untuk mencari permasalahannya di mana pemirsa, bagi yang memiliki alat seperti ini itu sangat gampang ya untuk mencari kerusakannya. Ini namanya multitester atau avometer, bisa kita gunakan untuk mencari kerusakan pada Magicom ini. Nah, di sini kita menggunakan pada skala X1K ya. Di sini kita geser ke bawah. Nah, situ X1K. Pertama kali yang harus kita ukur adalah pada kita urut kabel yang menuju ke elemen tabung. Elemen pada dinding, yaitu elemen pada dinding. Di sini kita cari kabelnya yang berwarna ini biru ya, biru. Situ ada warna biru, dan satu lagi menuju keluarnya yang warna hitam ya, biru ke hitam. Sekarang kita akan ukur ujung kabel warna biru dan warna hitam. Pemirsa bisa perhatikan pada multitester, apabila jarum naik bergerak berarti menandakan bahwasanya elemennya pada dinding masih berfungsi dengan bagus atau tidak putus ya pemirsa. Nah, sekarang ujung yang warna biru itu menuju ke sini. Ini di sini. Nah, sedangkan yang satu lagi yang warna hitam ini saya akan ukur di sini. Nah, pemirsa bisa lihat di situ jarum bergerak ya. Berarti menandakan elemen pada dindingnya itu masih bagus, tidak putus. Tetapi kenapa tidak bisa digunakan untuk menghangatkan nasi? Nah, di sini kita akan cari lagi permasalahannya di mana. Kita telah mengetahui bahwasanya elemen yang terletak pada dinding itu masih bagus dan tidak putus. Nah, di sini pemirsa bisa melihat di jalur ini, elemen pada dinding itu juga berhubung kepada elemen pada bagian tutup. Ya, pada bagian tutup ini ada elemen juga. Jadi jalurnya itu terhubung ke jalur elemen tutup. Nah, apabila salah satunya kabelnya putus, maka jalur pada elemen dinding juga ikut terputus. Nah, sekarang kita cari kabel yang menuju ke elemen tutup. Di sini kita lihat kabel yang menuju ke elemen tutup adalah ini, yang kabel kecil dua ini, yang warna merah dan yang warna hitam. Bisa jadi kemungkinan salah satu kabel itu ada yang putus, makanya elemen pada dinding tidak bekerja karena jalurnya terhubung antara elemen dinding dan elemen pada tutup. Sekarang kita coba, bagi pemirsa yang tidak memiliki alat multitester kayak gini ya, cara gampangnya seperti ini pemirsa. Bisa ditarik-tarik aja salah satu kabelnya, mungkin ada yang longgar, atau kalau putus itu nanti dia akan ketarik pemirsa. Ini saya tarik warna merah, ini masih kencang ya, masih kencang. Oke, sekarang saya akan tarik warna yang hitam. Ini warna hitam ya, tarik. Wah iya pemirsa, nih saya ketarik ya, ini dia. Nah, ini warna hitam yang menuju ke elemen tutup putus pemirsa, dan inilah yang menyebabkan elemen pada dinding tidak bekerja, karena jalur elemen dinding dan elemen tutup itu saling terhubung. Oke, dan inilah yang menyebabkan Magicom ini tidak bisa untuk menghangatkan nasi. Oke pemirsa, ini permasalahannya sudah ketemu. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Ya sudah pasti ya, kita tinggal sambung kabel yang warna hitam ini kepada sisa kabel yang terputus di atas, yaitu yang di elemen tutup. Sekarang kita akan bongkar elemen pada tutup ini. Caranya kita harus bongkar dulu tutupnya biar bisa kita melihat elemen yang
terdapat pada tutup. Cara untuk membukanya itu sangat mudah sekali pemirsa, cukup menggunakan obeng min seperti ini. Nah, di sini pemirsa bisa congkel aja ya di bagian pinggir-pinggirnya. Sekeliling. Nah, ini sudah dibuka sebagian. Nah, kayak gitu. Tinggal bagian sini. Oke pemirsa, ini udah kebuka ya. Nah, kayak gini. Ini tutup atasnya sudah kelepas. Nah, pemirsa bisa lihat di sini. Nah, di sini ini kabel yang tadi warna merah dari bawah, dan ini yang warna hitamnya. Nah, ini adalah sisa putus yang dari bawah tadi, dan ini yang menuju ke elemen tutup yang putus warna hitam. Nah, kita akan coba sambung langsung, dimasukin lagi yang warna hitam ini kepada jalurnya bagian bawah. Untuk mempermudah, pemirsa bisa buka dulu ini. Nah, oke. Nah, di sini kita masukin lagi kabelnya yang warna hitam ke jalur mengikuti kabel yang warna merah ke atas. Ini sudah saya masukin ya. Ini kabelnya udah masuk ke dalam. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita tinggal nyambung pemirsa ya. Nih yang tadi putus kita sambung lagi. Caranya ya pemirsa, kalau seandainya memiliki solder ya bisa nyambungnya menggunakan solder. Dan tapi bagi pemirsa yang tidak memiliki alat solder, bisa dengan cara langsung melintirnya aja, langsung dililitin aja. Caranya pemirsa, pada ujung kabelnya ini dibuka dulu sedikit agar kelihatan kawatnya. Nah, seperti ini udah saya buka, dan satu lagi kita juga buka bungkus kabelnya. Sudah. Nah, ini dua buah ujung kabel tadi sudah saya buka, dan sekarang kita bisa melilitkannya. Bagi pemirsa, nanti setelah dililit jangan lupa diberi pengaman selotip atau lakban warna hitam. Dan kalau yang mau lebih mudah lagi menggunakan yang kayak gini, ini namanya selongsong bakar pemirsa. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk melilit lakban, jadi tinggal masukin ke sini aja selongsong, dan lalu nanti kita bakar. Maka nanti dia akan lengket dan sangat rapat sekali. Di sini saya potong, ambil sedikit aja selongsong bakarnya atau selotip bakarnya, segini cukup. Nah, ini saya masukin dulu ke dalam kabelnya seperti ini, agar nanti kita bisa geser. Nah, apabila sudah seperti itu, kita tinggal sambung langsung. Ini kita lilit antara dua kabel tadi yang putus ya Pak. Tinggal putar aja. Jadi yang tidak memiliki solder ya bisa dengan cara seperti ini. Nah pemirsa, ini sudah tersambung, sudah saya lilit. Kita tinggal tepuk. Kalau sudah seperti ini ya, bagi pemirsa yang tidak memiliki selongsong bakar kayak gini, nah bisa menggunakan selotip ya kayak gini ya, diberi selotip biar tidak menyentuh ke bodi, agar tidak terjadi konslet, atau kalau seandainya menyentuh ke bodi itu nanti bisa nyetrum pemirsa. Nah, kalau saya menggunakan selongsong bakar ya, ini tinggal saya tarik ke sambungannya,
lalu saya bakar agar menempel dengan rapat. Nah, ini saya bakar dan hasilnya ya bagus pemirsa, rapat. Nah, ini udah saya, pemirsa bisa zoom, ini saya zoom ya. Nah, ini hasilnya bagus, rapat, tanpa repot-repot untuk melilit. Itu keuntungan dari selongsong bakar, jadi kerjanya itu cepat dan praktis. Oke pemirsa, ini sudah terhubung dengan yang tadi putus, dan sekarang kita akan tes lagi. Kalau udah seperti itu, maka pengerjaan kita sebenarnya sudah selesai pemirsa. Nah, sekarang kita bisa tes. Agar lebih aman, di bagian bawah kita pasang dulu tutupnya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita bisa nyalakan magicom-nya. Oke, sekarang udah nyala. Bagian untuk memanaskan nasi, kita buka, kita tes dengan cara meraba bagian dindingnya, apakah sudah terasa hangat atau panas. Ya pemirsa, nggak usah khawatir, ini nggak bakalan nyetrum pemirsa, karena aman. Saya akan langsung meraba. Nah, nih sekarang sudah berasa hangat pemirsa. Ini udah ada hangatnya, dan menandakan elemen pada dinding ini sudah kembali bekerja. Yang tadi masih terasa dingin dan tidak ada hangat sama sekali, dan sekarang setelah menyambung tadi kabel yang putus, dan elemen pada dinding ini sudah kembali normal. Ini sudah hangat pemirsa. Ini saya udah nggak kuat menahan lama-lama, nih udah terasa panas. Dan di bagian tutup pun begitu, saya raba udah ada hangat-hangatnya. Nah, jadi begitu ya pemirsa. Itulah trik yang multi teknik bagi kali ini, bagi buat pemirsa. Apabila menemukan magicom dengan kendala yang tidak bisa menghangatkan, tetapi dia bisa memasak, bisa mengikuti langkah-langkah yang seperti tadi multi teknik bagikan. Mudah-mudahan pemirsa bisa menyelesaikannya tanpa membawanya ke tempat reparasi atau ke tukang servis. Oke pemirsa multi teknik CRC, cukup sekian dari multi teknik CRC. Bagi pemirsa yang belum like dan subscribe channel multi teknik CRC, monggo di like dan di subscribe, karena di channel multi teknik CRC banyak tutorial yang bermanfaat seputar elektronik dan seputar handphone juga ada. Cukup sekian dari multi teknik CRC, dan terima kasih.